Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua. Dan sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Apa sih gerak itu? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi kedudukan yang lain. Karena definisi ini, maka gerak harus memiliki acuan. Contohnya penumpang dalam bis. Nah, di sini tergantung kita acuannya dari mana. Yang kedua, gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah saat berkendara. Seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak. Nah, di situ kita bisa ilustrasikan ketika kita menaiki mobil. Nah, otomatis ketika kita melihat keluar, seolah-olah pohon itu bergerak. Padahal mobil yang bergerak. Nah, itu contoh yang disebut dengan gerak semu. Nah, perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama, perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, alat untuk mengukur kecepatan yang disebut dengan velocitometer. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, alat untuk mengukur kelajuan yang disebut dengan speedometer. Perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan. Perpindahan itu memiliki besar dan arah, atau yang disebut dengan besaran vektor, yaitu di mana perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan ditempuh benda. Jarak hanya memiliki besar saja, atau yang disebut dengan besaran saklar. Panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperdulikan awal dan akhir di mana. Kecepatan memiliki besar dan arah, atau yang disebut dengan besaran vektor. Nah, untuk kecepatan berlaku rumus, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Untuk kelajuan hanya memiliki besar saja, atau yang disebut dengan besaran saklar. Maka berlaku rumus untuk kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ada contoh yang pertama, sekarang kita lihat. Seorang pengendara motor bergerak di lintasan X, Y, Z. Selang waktu yang ditempuh pengendara dari X ke Z adalah 60 menit. Seperti pada gambar di bawah ini, dan hitunglah besar kelajuan dan kecepatannya. Nah, awalnya ini berada di titik X sampai ke Y. Adalah panjangnya adalah 3 km dan berbelok ke arah timur, Y ke Z menempuh jarak 4 km. Nah, karena di sini berbentuk segitiga, maka penyelesaian yang pertama, kita harus mencari nilai jarak dulu. Untuk menghitung besar kelajuan,
pengendara motor, terlebih dahulu hitung jarak yang ditempuh oleh pengendara tersebut. Nah, berarti jarak XZ, XZ berarti panjang XY ditambah panjang YZ. Berarti 3 ditambah 4. Hasilnya 7 km. Nah, setelah jarak yang ditempuh, maka sekarang hitung kelajuan pengendara motor tersebut dengan cara berikut. Nah, untuk menghitung kelajuan, berarti jarak diberi waktu. Nah, jaraknya itu adalah, kita tadi udah dihitung, nilainya 7, dan waktu adalah 1 menit. Dari mana 1 menit? Karena kita dirubah dari menit dirubah ke dalam satuan jam. Ya. 160 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, itu adalah untuk waktunya. Sekarang, hitung besarnya kecepatan pengendara motor tersebut. Sebelum menghitung kecepatan, terlebih dahulu mencari perpindahan pengendara motor tersebut dengan menggunakan teorema Pythagoras. Pada perhitungan dengan menggunakan teorema Pythagoras akan diperoleh X, Z sama dengan akar X, Y pangkat 2 ditambah YZ pangkat 2. Di mana nilai XY itu adalah 3 dan nilai YZ adalah 4, maka 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 4 adalah 16. Nah, setelah didapat, 9 tambah 16 hasilnya akar 25. Jadi, akar 25 itu adalah 5. Setelah itu, kita hitung kecepatan dengan menggunakan rumus perpindahan dibagi waktu. Nah, nilai perpindahannya kita tadi udah dihitung, hasilnya 5, dan waktunya nilainya adalah 1, maka 5 dibagi 1 hasilnya 5 km per jam. Nah, inilah contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Pulang sekolah, Ani pergi ke rumah Dina dengan menggunakan sepeda. Ani menggerakkan sepedanya ke arah timur sejauh 5 meter menuju pos satpam. Kemudian ia berbelok ke arah utara sejauh 3 meter menuju masjid. Selanjutnya, Ani berbelok ke arah barat sejauh 1 meter. Lalu tibalah Ani di rumah Dina. Jika waktu yang dibutuhkan Ani untuk sampai ke rumah Dina adalah 3 detik, tentukanlah kecepatan dan kelajuan Ani saat mengendarai sepedanya. Nah, caranya sama dengan contoh yang pertama. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita diketahui dulu, ini jarak Ani ke pos satpam adalah 5 meter. Jarak pos satpam ke masjid 3 meter. Jarak masjid ke rumah Dina adalah 1 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah 3 detik. Yang ditanya adalah tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita harus menggambarkan perjalanan Ani menuju rumah Dina. Ya. Nah, di sini Ani bergerak ke arah timur 5 meter menuju pos satpam dan belok ke arah utara menuju masjid 3 meter dan berbelok ke arah barat menuju rumah Dina sejauh 1 meter. Nah, yang pertama, untuk mengetahui jarak, berarti kita tinggal menjumlahkan 5 ditambah 3 ditambah 1, ya. Berarti hasilnya 9. Berarti jarak Ani ke rumah Dina adalah 9 meter. Nah, untuk
mengetahui nilai perpindahan, ya, karena di sini menghasilkan model segitiga, ya, berarti kita menggunakan hukum Pythagoras. Berarti yang berlaku rumus akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ya. Nah, di sini untuk mengetahui nilai jarak ini, ya, berarti 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Nah, udah berarti di sini kalau udah diketahui nilainya berarti 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, ya. Berarti 4 kali 4 hasilnya 16, 3 kali 3 nilainya 9. 16 tambah 9 hasilnya 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Nah, untuk selanjutnya kita berhitung kelajuan. Nah, untuk kelajuan berlaku rumus jarak dibagi waktu. Nilai jaraknya adalah 9, waktunya 3, berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ya. Berarti 3 meter per sekon. Untuk kecepatan, berlaku rumus perpindahan dibagi waktu. Nah, tadi kita udah menghitung nilai perpindahannya adalah 5, dan waktunya adalah 3, berarti 5 dibagi 3 sama dengan 1,6 meter per sekon. Ya. Nah, itulah cara penyelesaian soal atau contoh yang kedua. Nah, untuknya kalian bisa kerjakan latihannya. Kerjakan di buku. Setelah itu kalian hasilnya dipoto dan dikembalikan lagi, dikirim lewat Classroom. Mungkin itu saja pembahasan tentang gerak benda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.